Tegal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Kami ingin melakukan kegiatan survei di perusahaan konversi Siva Collection untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen operasional 2. Untuk lebih lanjut, kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Afif Ayasi dan teman saya Arila Basir Kristian. Saya Liza Pratiwi. Saya Nurul Zakia. dan untuk mbaknya sendiri kalau sudah tahu untuk namanya siapa? Nama saya Saati Lailiyah, biasa dipanggil Lia. Mbak Dia. Iya. Untuk lebih lanjut mengenai Siva Collection itu sendiri, kalau boleh tahu itu awal mula berdirinya Siva Collection itu seperti apa ya, Mbak? Awal mula berdirinya Siva Collection itu sebenarnya ini kan Siva Collection itu brand saya sendiri ya. Brand saya sendiri. Setiap konveksi itu kan punya nama brand sendiri-sendiri. Siva Collection itu brand nama saya sendiri dari nama anak saya. Dan berdirinya Siva Collection itu ya sebenarnya turun-temurun dari bapak saya sendiri. Orang tua saya sendiri dulunya konveksi, namanya saya sendiri Lia Collection. Terus turun waktu itu ke mbak pertama saya. Mbak pertama saya juga udah buka sendiri. Terus temurun lagi sama mbak yang kedua. Terus yang terakhir saya sendiri buka sendiri pas udah nikah, pas pokoknya sebelum nikah aja aku sudah itu sih udah berdiri sendiri. Cuman waktu itu namanya ya saya sendiri, Lia Collection kayak gitu, Lia Busana sih, Lia Busana. Terus pas waktu nikah sama suami, terus kebetulan suami juga dunia perkoleksionan juga kan. Ini kan desa Tembok Kidul, suami desa Tembok Lor. 90% kan di 4 tembok itu kan kebanyakan kan konveksi baju jadi, pakaian jadi lah. Akhirnya sebenarnya turun-temurun sih mas, ilmu warisan. Dari tahun berapa, Mbak? Kalau dari tahun berapa, kalau Siva Collection sih berarti saya nikah 2019. 2019. Iya. Habis nikah langsung dulu. Iya, tapi sebelum nikah aja dari 2015 saya sudah Tapi atas nama sendiri. Tapi atas nama sendiri. Lah waktu kalau masih sendiri kan juga masih bantuin kakak lah. Kan pengurusnya ke kakak dulu. Sering bantuin kakak. Jadi kan udah ngantongin ilmu lah. Beberapa ilmunya udah saya tahu, udah saya cermati. Terus pas waktu udah punya tabungan sendiri, saya buka sendiri. Terus pas udah nikah, saya buka sendiri gitu. Satu kodinya itu bisa produksi berapa baju? Satu hari. Satu hari itu saya bisa produksi sampai 30 kodi lah, Mbak. 30 kodi. 30 kodi pas. Ya tergantung sama pesanan juga sih. Nggak nentu. Kalau pas pesanannya sedikit ya saya belinya sedikit. Kalau pas pesanannya banyak ya saya bikinnya banyak. Kan karyawan juga di luar juga banyak sih. Satu ya enggak 30 kodi lah ya, 20 kodi lah. 20 kodi berarti 400 pieces. 400 pieces. Berarti untuk berdirinya Siva Collection itu seperti apa yang Mbak ceritakan tadi ya, Mbak? Baik, berarti untuk selanjutnya ini Mbak langsung ke kuesioner yang diberikan langsung ke mbaknya. Iya. Untuk Siva Collection sendiri memproduksi berbagai macam pakaian dengan ciri khas tersendiri, Mbak. Iya, khas sendiri. Ini Siva Collection kan kebetulan
untuk saat ini kan saya lagi bikinnya kan gamis muslim. Kebetulan saya bikin pola sendiri, bikin model sendiri, dan dipasarkan sendiri. Pokoknya khas tersendiri lah. Iya. Dan di setiap bajunya kan kita juga punya akrilik. Ini jadi lebih elegan ya. Iya, kayak ini udah ada akriliknya ya. Kayak ada akrilik, Mbak. Kayak sini satunya. Satunya itu punya ya apa? Satunya itu punya akrilik sendiri. Biar mempunyai khas biar punya khas tersendiri kan kayak gini ada tulisannya Shiva Collection. Oh iya, Oh, iya. Shiva Collection. Biar Nanti- lebih dikenal gitu ya. Iya, biar lebih dikenal. Kalau misalkan ada yang mau jual ganti cap juga nggak bisa bohong karena itu kan Iya. udah nempel. Iya. Dari kecil alhamdulillah saya bisa itu sih Mbak, bisa bikin pola sendiri, bikin pola sendiri, terus dipotong sendiri, jahit sendiri. Turun temurun. Iya, Ahli. ahli alhamdulillah. Otodidak. Terus untuk Shiva Collection itu pakaiannya untuk segala usia, Mbak. Segala macam usia alhamdulillah saya bisa produksi, tergantung sama pemesanan dari sananya. Misalkan Mbak, terkadang kan kalau zaman sekarang kan itu sistemnya kirim foto dulu, Mbak bisa bikin ini enggak, kayak gitu. Kadang baju anak plus jilbabnya, oh iya bisa, nanti kan sistemnya kan kirim gambar, nanti saya lihat gambarnya, nanti saya bikin pola sendiri, nanti diproduksi. By request berarti ya. By request, berarti bisa request model sendiri plus sama warnanya. Keinginan warnanya itu apa aja, nanti di sini dari Shiva Collection itu menyesuaikan keinginan dari pemesanan tersebut. Lalu Shiva Collection memproduksi berbagai macam pakaian dengan model bervariasi. Iya, banyak sekali modelnya. Kalau dihitung nggak bisa sih kayaknya. Soalnya kayaknya setiap bisa dibilang 2 bulan sekali lah kita ganti. Sesuai tren Iya, gitu ya. iya. Sebenarnya bukan diganti sih, diperbanyak. Oh, Iya, diperbanyak. jadi barangkali dari reseller kami itu bosen dengan model yang sudah pernah kita keluarkan nih di pasar biar tambah rame, jadi kita keluarin model baru lagi, paling nggak 2 bulan sekali lah kita keluarin model sekali. Selanjutnya, Shiva Collection memproduksi berbagai macam pakaian berbagai ukuran. Dari anak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai ibu-ibu, kita Ada bisa semua. ada semua. Tergantung pemesanan, tergantung keinginan dari orangnya. Baik, selanjutnya Shiva Collection memproduksi berbagai macam pakaian sesuai dengan selera pelanggannya. Iya, Iya. tepat sekali, sesuai dengan seleranya. Ingin bentuk bajunya seperti apa, pokoknya sistemnya itu kirim gambar dulu Mas. Nah, pokoknya kalau Mbak, aku minta tolong dibikinin ini kayak gitu, yang penting ada gambarnya, nanti insya Allah kita ikutin kemauan dari customer kamu. Iya, Harus suka masuk iya, konfirmasi terlebih dahulu. Iya, konfirmasi dulu, bikin ini Mbak bisa enggak, oh iya bisa, nanti dikonfirmasi. Shiva Collection memproduksi berbagai macam pakaian yang awet dalam waktu lama. Lama jahitan kita alhamdulillah kualitas kita dijaga. Kan dari keluar dari penjahit kan nanti kan ada sortirannya sendiri, kan kita juga punya karyawan buat nyortirin kalau misalkan ada baju yang kayak kainnya sobek atau bahasanya itu merampang atau gimana, nanti kita nggak berani untuk ngeluarin ke pasar atau ke seller kami, itu nggak berani. Punya produk yang kami keluarkan insya Allah udah berkualitas lah. Kalau pemakaian tergantung yang make ya. Kalau yang make
tergantung yang pakai. Oke, selanjutnya Siva Collection memproduksi berbagai macam pakaian dengan harga yang berbeda. Iya, berbeda, tentu berbeda. Tergantung sama satu ukurannya. Kedua, sebenarnya gini, kalau misalkan ukurannya kecil tapi banyak requestnya, misalkan ada mutiaranya, minta dikasih mutiara, terus minta dikasih kadang kan ada yang minta dikasih sablon. Kalau anak kan kadang ada yang sablon kan, sablon Barbie, entah itu Upin Ipin. Nah itu sablonannya pun juga kami bedakan harganya. Justru malah kadang yang kecil, kadang yang mahal. Kalau yang besar paling boros di kainnya. Kalau di anak itu borosnya itu di perlengkapannya, kayak aksesorisnya. Kalau misalkan aksesorisnya banyak, otomatis harganya juga mahal. Iya, jadi harganya beda-beda, tergantung ukuran iya, tergantung model iya, tergantung keinginan juga iya. Terus selanjutnya Siva Collection menjaga jumlah bahan baku untuk memenuhi pesanan ekonomis, Mbak. Iya, itu wajib. Kalau misalkan udah ada Mbak ini aku pesen 100 kodi, aku harus langsung nyetok kain. Otomatis ya alhamdulillah kan di sini juga penjualnya kan deket. Penjual kainnya kan stok kainnya kita aman. Kalau cerita stok kain sih kita aman, cuman kadang warnanya sih yang nggak sesuai. Tapi alhamdulillah nggak pernah kekurangan banget sih, karena di sini juga banyak yang jual kainnya, jadi alhamdulillah aman kalau untuk stok kain. Lanjut, Siva Collection menetapkan holding cost untuk memperhitungkan banyaknya keuntungan yang dihasilkan. Iya, tentu untuk itu berarti dari sayanya ya. Ya alhamdulillah banyak perubahan lah kayak gitu. Kayak setiap tahunnya saya bisa menambah untuk membeli mesin lagi, perbanyak karyawan kan otomatis saya harus beli mesin jahit lagi, harus beli banyak, otomatis karyawan juga saya tambah lagi. Alhamdulillah semenjak berarti usia nikah saya kan ini baru berjalan 3 tahun, tapi alhamdulillah saya sudah punya banyak mesin, sudah ya pokoknya ada kenaikan lah setiap tahunnya alhamdulillah ada. Selanjutnya Siva Collection memperhitungkan biaya supplier bahan baku kain. Supplier ke Iya. Memperhitungkan biaya supplier bahan baku kain itu. berarti kain yang masuk ke sama Siva Collection. harga kainnya atau gimana? Iya yang buat, mungkin kalau pesan mungkin Mbak bisa mengira-ngira harganya berapa gitu. Kalau gitu berarti konfirmasi dulu gitu. Iya, berarti ya kembali lagi kayak gitu. Misalkan kan sistemnya kan itu kan kirim gambar, nanti kan dari sini saya orangnya kirim gambar, saya kan ini nanti bikin pola dulu mas, bikin pola dulu, terus kan nanti dihitung, nanti kenanya berapa, saya konfirmasi dulu ke orangnya. Nanti kalau orangnya mau, saya baru bikin. Kalau orangnya nggak mau, saya nggak berani bikin. Seperti itu. Kalau di saya itu sistemnya seperti itu. Soalnya kan zaman sekarang kan banyak banget yang beli tapi ternyata harganya kemahalan, nanti kan nggak jadi. Daripada mubazir, rugi nanti gimana nanti. Jadi saya itu. Terus selanjutnya Siva Collection memperhitungkan biaya pengiriman pesanan ke distributor atau retail. Kalau pengiriman dari saya sih mbak. Kalau pengiriman, kalau misalkan paket ya itu biaya paket itu dari saya. Kalau misalkan yang beli orangnya pengertian bayar paket, misalkan mbak paketnya dari saya aja mbak. Kalau misalkan di Baraka itu saya aja yang bayar, nanti dari sana. Tapi seringnya sih dari sini.
dari Siva Collection sendiri yang bayar, jadi yang beli ya bersih, harganya segitu. Tapi itu berarti udah termasuk hitungan sama bajunya ya? Iya, Masuknya situ ya? masuknya seperti itu. Cuman kan dari kalau dihitung-hitung ya kayak gitu sih, dunia perdagangan harus Iya. harus ada tarik ulurnya gitu, bahasanya seperti itu. Selanjutnya Shiva Collection memperhitungkan biaya pengangkutan pesanan. Pengangkutan berarti gimana? Sama aja berarti ya pengangkutan ya ke Kirim. sama aja ke Sama aja pengiriman. ya. Kalau untuk ngangkut sendiri, kalau untuk orang yang ngangkut itu Iya. juga ada biayanya sendiri Mbak. Kalau misalkan kan aku mau kirim paket nih, kan aku kan nggak punya Tosa. Kalau Tradisi. Tosa itu orang di sini itu banyak sekali Mas, orang suruhan. Kalau dia itu berarti gimana ya, memang dia ambil Tosa, beli Tosa buat suruhan orang-orang sini misalkan jasa. Nah, iya. lebih tepatnya ke jasa. Jadi di sini tuh banyak yang berburu jasa di sini, karena kan satu kan saya kan rumahnya kan masuk gang, punya mobil, tapi kan nggak mungkin mobilnya saya Iya. masukin ke gang sempit seperti ini, kan bisanya kan Tosa. Paling mungkin saya nanti ada ongkos sendiri buat Tosa, per karungnya itu 10.000 Mbak. Jadi kan karung tingginya segini lah, tinggi, per karungnya itu 10.000. Kalau ada karung 10 ya 100.000, kalau karungnya 5 ya 50.000, pokoknya tergantung karungnya. Itu biaya sendiri lah. Untuk per paketnya saya bayar sendiri. Iya, jadi sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya Shiva Collection memperhitungkan biaya penyimpanan persediaan stok pakaian. Penyimpanan, Biaya penyimpanan persediaan stok. kalau persediaan stok sih alhamdulillah, stok barang kalau saat ini sih nggak ada, soalnya barang selalu diangkut. Kalau saya nggak banyak stok barang sih Mas. Tergantung. Jadi kirim Ah, langsung gitu ah, ya, sistemnya. untuk saat ini sih alhamdulillah lagi pokoknya udah jadi kirim. Jadi nggak ada stok. Gak ada stok ya, Nggak ada yang nggak ada stok. simpanan. Terkecuali orangnya udah pesen terus, Mbak, maaf aku boleh cancel dulu 1 minggu, ini uangnya belum cukup, nanti kami stok, kami simpen di rumah sampai ada konfirmasi selanjutnya. Kalau misalkan dari di sananya, Mbak maaf nih kayaknya aku nggak jadi ambil, kalau ada iktikat baik ya, Iya. kalau misalkan masih mau bergabung sama Shiva Collection, ini aku bener-bener nggak bisa ambil Mbak, soalnya lagi ada musibah nih, ini akhirnya kami stok buat yang lain. Yang penting ada konfirmasi. Untuk saat ini sih alhamdulillah nggak ada stok barang, soalnya lagi habis lagi. Iya. Selalu habis alhamdulillah. Baik, selanjutnya persediaan bahan baku kain Shiva Collection tidak tergantung dari satu supplier. Tidak tergantung dari satu supplier. Banyak sih soalnya di sini ya, suppliernya, kalau kayak gitu banyak sekali. Kalau satu nggak cukup ya Mbak? Kalau satu nggak cukup, takutnya Kehabisan ya. satu kehabisan, terus warna yang diminta sama reseller itu nggak ada Mbak. Soalnya kadang di sini kan musiman ya, ini lagi musim bahan kringkel, satu komplek bikin bahan kringkel semua. Akhirnya kan kadang kalau kita cuman mengandalkan satu supplier, takutnya kita mau beli di satu supplier itu ternyata nggak ada. Jadi kita nggak mengandalkan satu supplier, soalnya di sini juga banyak sih. Selanjutnya, pembelian bahan baku kain Shiva Collection dalam jumlah besar untuk mendapatkan penghematan biaya potongan pembelian. Kalau dari kainnya Iya, atau gimana? Iya. ya kayak kalau beli banyak bisa dapat diskon mungkin. Kalau di sini bukan diskon sih sebenarnya sih. Kalau beli banyak ya harganya tetap sama. Cuman nanti kalau per tahunnya itu kami dapat THR-nya lebih banyak.
kayak gitu. Kalau harga kain mah ya tetap Nggak ada potongan, Mbak. nggak ada Oh, nggak potongan. ada, cuma nanti dapatnya THR. Iya, dan setiap penjual kain juga beda-beda, Kak. Ada yang ngasihnya cincin berupa cincin emas. Iya. Iya, per setiap pembelian berapa yard gitu. Iya. Ada yang ngasih bentuk cincin emas gitu. Nanti dikasih sama itunya juga, apa namanya, notanya itu loh, bukunya Iya. itu, kwitansinya. Kalau enggak itu ya THR-nya sampai, kalau uang, bentuk uang sampai 3 juta sampai 2,5 juta kayak gitu. Itu kan THR kan itu setiap lebaran sih, itu pasti dapat, saya pasti dapat. Jadi Terus bentuknya- untuk Shiva Collection itu menyediakan persediaan produk jadi, Mbak. Misalkan untuk permintaan pakaian yang dapat diramalkan dari data masa lalu, misalkan mengalami lonjakan kayak gitu. Tiba-tiba kayak ini kan bahan crinkle, terus nanti udah nggak musim lagi, terus tiba-tiba crinkle booming lagi kayak gitu. Nyimpen nggak, Mbak? enggak sih ya. Oh, tadi langsung. Iya langsung, soalnya di sini misal ya Mbak, kita stok banyak nih karena ini lagi musim crinkle, aku mau stok soalnya ini lagi musim crinkle. Lah ternyata musiman itu kan tiba-tiba kan anjlok, tergantung film wis. Kadang Iya. kemarin ada film Andin pakainya bahannya Iya. rayon. Kita udah stok crinkle itu banyak ya, sampai berkarung-karung, ternyata filmnya yang melonjak lagi Andin. Lah itu yang nanti yang berkarung-karung itu kalau nggak kita jual murah ya kita nggak balik modal, Mbak, gitu. Soalnya yang lagi musim juga bukan crinkle kayak gitu, tergantung musiman. Orang Indonesia kan seperti itu, apa yang Iya. sedang ramai ya di itu